Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul, karya Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'. Baik, saya mau cepat hari ini. Kita baca. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'. Yang keempat, dari apa ini? Minal ahkamil wad'iyah. Dari hukum-hukum wad'iyah ada al-azimah war rukhsah. Ada azimah dan ada rukhsah. Masya Allah. Kemudian sekarang beliau akan membahas masih tentang amalan, karena pembahasan dari awal sampai akhir ini berkaitan dengan amalan seorang mukallaf. Sekarang kata beliau al-azimah war rukhsah. Azimah dan rukhsah. Beliau akan membahas tentang amalan seorang hamba dari sisi bersesuainya dia dengan dalil atau tidak, bersesuainya dia dengan perintah atau tidak. Qala wa aslul azimah. Beliau mulai dengan azimah. Asalnya al-qasdu al-muakkad. Dia adalah niat atau maksud yang dikuatkan. Paham ini? Huwal qasdu al-muakkad. Kenapa? Karena kalau kita lihat al-azimah ini dia mushtaq dari kata al-azm. Paham ini? Nah, apa kata Allah? Wa idza azamta fatawakkal Allah. Azm itu niat yang kuat. Paham ini? Kalau bahasa kita tekad yang bulat. Paham ini? Nah, ini namanya azimah. Kemudian war-rukhsah, adapun ar-rukhsah secara bahasa tentunya as-suhulah, kemudahan. Wastilahan, adapun secara istilah al-azimatu al-hukmu tsabitu min ghairi mukhalafati dalilin syar'iyyin. Masya Allah. Dia adalah hukum yang tetap tanpa adanya dalil syar'i yang menyelisihinya. Dia adalah hukum yang tetap tanpa ada dalil syar'i yang menyelisihinya. Kemudian kata beliau al-hukmus tsabit. Kata tsabit di sini khusus sekalian menunjukkan bahwa azimah ini dia adalah suatu hukum, suatu amalan, suatu perbuatan yang harus ada dalilnya dan sesuai dengan dalil yang datang tentangnya. Paham ini? Dan hukum di sini mencakup hukum yang 5. Wajib, mandub, haram, mubah, makruh, dan semisal dengannya. Maka kapan amalan yang dihukumi dengan salah satu dari 5 hukum taklifiyah ini sesuai dengan dalil yang datang dengannya, ini apa namanya? Azimah. Paham ini? Karena dia adalah amalan yang tetap tanpa adanya dalil syar'i yang menyelisihinya. Maksudnya dia amalan yang tetap sesuai dengan dalil syar'i yang datang tentangnya. Kenapa? Karena akan datang nanti tentang rukhsah. Rukhsah itu dia amalan juga, tapi keluar dari asalnya, menyelisihi dalil yang datang tentangnya. Paham tidak ini? Nah, kita isyaratkan, kita bawakan contoh di awal. Contoh misalkan salat 5 waktu duhur. Kalau kita lihat salat duhur ini asal diperintahkannya berapa rakaat? 4. Dalil yang datang tentang perintah salat duhur mengatakan bahwa salat duhur dilakukan berapa rakaat? 4. Sekarang ketika ada orang salat duhur 4 rakaat, kita katakan amalannya ini bersesuaian dengan dalil
yang datang. Kita namakan amalan ini apa? Azimah. Sebaliknya, untuk orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, maka datang dalil yang membolehkan mereka untuk apa? Jamak dan qasar, menggabung sholat duhur dan asar dan meringkasnya dibagi dua. Sekarang kalau kita lihat amalannya ini, ada orang musafir, sholat duhur cuma 2 rakaat. Sesuai tidak dengan dalil yang datang? Tidak, karena dalil yang datang tentang sholat duhur mengatakan 4 rakaat. 4 rakaat. Datang dia cuma bikin 2. Paham ini? Sekarang, apa dinamakan amalannya ini? Rukhsah. Keringanan bagi dia. Paham tidak ini? Ini nih kenapa dikatakan al-azimah, dia hukum yang sabit min ghairi mukhalafati dalilin syar'i. Kata min ghairi mukhalafati dalilin syar'i atau mukhalafati dalilin syar'i ini mengeluarkan rukhsah. Karena rukhsah sebagaimana yang akan datang, dia hukum juga sabit. Datang juga dalilnya, tapi dalilnya ini menyelisihi dalil asalnya. Paham tidak? Naam. Kemudian qala rahimahullahu taala war rukhsah, adapun ar-rukhsah maksudnya ta'rifnya secara istilah ibahatul mahduri ma'a qiyami sababil hadr. Masyaallah, bolehnya atau dibolehkannya perkara yang asalnya dilarang bersamaan dengan tetapnya sebab larangan tersebut. Dia adalah perkara atau dibolehkannya pembolehan terhadap perkara yang asalnya dilarang bersamaan dengan tetapnya sebab larangan tersebut. Masya Allah. Contohnya ikhwas sekalian, aklul maitah, memakan bangkai. Paham ini? Memakan bangkai, darah, babi yang semisal dengan yang datang ayat tentang pengharamannya. Apa kata Allah? Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighoirillah. Kata Allah, sungguh telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi lighairillah, dan apa saja sembelihan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Paham ini? Sekarang ini dalil namanya apa? Dalil azimah. Ini dalil asal. Paham ini? Maka tidak bolehnya seseorang memakan apa yang diharamkan. Apa namanya ini perbuatannya? Azimah, mencocoki dalil yang syar'i, yang datang dari syariat. Dalil asalnya. Sekarang saya tanya antum, lantas bagaimana hukum memakan yang haram ini dalam keadaan darurat? Saya tanya antum, apa hukum memakan makanan haram ini dalam keadaan darurat? Boleh. Sekarang, pembolehan terhadap hal yang asalnya diharamkan bersamaan dengan tetapnya sebab pengharaman. Paham ini? Apa namanya? Ar-rukhsah. Tidak? Ar-rukhsah. Keringanan bagi mereka. Dan bukan berarti rukhsah ini dibolehkan tanpa dalil. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khususnya dalam masalah ini, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan barang siapa yang terpaksa dalam keadaan terjepit, tapi tanpa disengaja, mutajanifin li'ithmin, fa inna Allah ghafurur rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengampuni lagi maha merahmati. Maksudnya barang siapa yang terpaksa, mau tidak mau dia harus makan apa yang telah Allah haramkan. Karena ayat ini datang setelah ayat pengharaman yang tadi. Kata Allah apa? Allah pasti akan ampuni. Menunjukkan akan bolehnya. Paham tidak ini? Kemudian kata beliau, wakilah, tapi ada juga yang mengatakan. Berarti apa ini? Definisi yang lain.
Ada juga yang mengatakan bahwa rukhsah secara istilah ma thabata ala khilafi dalilin syar'iyyin li mu'aridin rajihin. Masya Allah. Dia adalah suatu perbuatan yang tetap, yang menyelisihi dalil syar'i. Tapi ingat, li mu'aridin, karena adanya sebab yang rajih, yang kuat. Bang tidak ini? Dia adalah hukum atau perbuatan amalan yang tetap, tapi menyelisihi dalil syar'i. Tapi perselisihan itu disebabkan karena adanya arid, sebab yang rajih, yang kuat. Berarti kalau misalkan dia menyelisihi dalil tanpa adanya sebab yang rajih. Ada orang yang memakan apa yang telah Allah haramkan seperti maitah, bangkai, tapi tidak ada alasan. Bukan karena terjepit dan bukan karena terpaksa dan darurat. Boleh tidak? Tidak boleh. Rukhsah atau bukan? Bukan rukhsah. Karena rukhsah dia menyelisihi, dia tetap menyelisihi dalil syar'i tapi dengan mu'arid, ada sebab yang kuat, yang rajih. Dan ta'rif yang kedua ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rukhsah walaupun dia menyelisihi dalil syar'i, dia tetap harus berupa sesuatu yang sabit. Karena kata beliau ma sabata, dia hukum, dia amalan, perbuatan yang sabit. Ya, menyelisihi dalil syar'i tapi dengan maksud yang rajih, yang kuat. Harus dengan alasan. Baik. Dan yang diinginkan dengan mu'arid, ikhwas sekalian, disebutkan oleh para ulama, inilah yang selalu kita dengarkan atau kita dengarkan, dinamakan dengan al-udhur. Al-udhur. Jadi yang diinginkan dengan beliau tentang rukhsah tadi apa? Perbuatan, amalan, hukum yang sabit menyelisihi dalil, tapi karena adanya udzur. Dan udzur ini banyak. Ya, di antaranya masyaqqah. Kemudian juga ada darurah. Kemudian juga ada hajah. Ketiga hal ini semua masuk dalam udzur. Tapi ingat, udzur ini masyaqqah, darurahnya, hajahnya itu harus sesuai dengan atau dibolehkan dalam syariat. Ini yang dikatakan udzur syar'i. Adapun kalau udzur ghairu syar'i diterima tidak? Tidak. Baik, Masya Allah. Maka kalau kita masuk di sini, ya, masuk banyak contoh di dalamnya. Kalau contoh untuk darurah seperti yang telah lewat, ya. Bolehnya seseorang memakan bangkai yang asalnya dilarang tapi dalam keadaan darurat, yang dimana darurat ini termasuk dari udzur. Kemudian kalau masyaqqah, misalkan masyaqqah, ini seperti orang yang melakukan safar. Seperti orang melakukan safar. Atau misalkan orang yang sakit dan orang yang sedang haid misalkan, diberikan udzur dari apa? Bolehnya mereka meringankan sholat, puasa, dan yang semisal dengannya daripada ibadah. Paham ini? Kemudian juga kalau rukhsah berupa hajah, seperti misalkan dalam hukum jual beli, yang asalnya tidak diperbolehkan, tapi untuk hajat, maslahat umum, maka itu dibolehkan, sebagaimana yang akan datang. Baik. Paham ini? Paham tentang rukhsah? Jadi ada dua ta'rif. Boleh kita katakan rukhsah ibahatul mahdur, pembolehan terhadap sesuatu yang asalnya dilarang bersamaan dengan tetapnya sebab pelarangan. Dan boleh juga kita katakan dia adalah suatu hukum, amalan, perbuatan yang sabit. Ingat, yang sabit. Menyelisihi dalil syar'i tapi dengan apa? Dengan udzur yang rajih. Dan udzur masuk di dalamnya apa tadi? Masyaqqah, darurah, dan hajah. Berarti kapan ada orang punya masyaqqah? Kapan ada orang punya hajah? Kapan ada orang dalam keadaan darurat? Maka boleh untuk dia lakukan sesuatu yang menyelisihi dalil syar'i. Tapi ingat,
tetap apa yang dia lakukan itu harus sabit, juga tetap dengan dalil. Kemudian qala rahimahullah katayammumil maridi limaradihi wa aklil maitati lil muttarri liqiyami sababil hadr liwujudil ma'i wa khubthil mahalli wal araya min suwaril muzabanah. Kemudian kata beliau, contoh sekarang beliau bawakan di antara contoh rukhsah seperti bertayamumnya orang yang sakit disebabkan karena sakitnya. Sekarang yang mana rukhsah di sini? Tayamum. Yang mana arid atau udzur di sini? Marad. Wa aklil maitati lil muttar, dan juga bolehnya seseorang yang terpaksa dan dalam keadaan terjepit untuk memakan bangkai yang asalnya dia larang. Berarti sekarang mana rukhsah di sini? Makan bangkai. Mana udurnya? Muttar, karena dia terpaksa. Kita lihat liqiyami sababil hadr. Kenapa dimasukkan dua contoh ini sebagai contoh rukhsah? Ini karena tetapnya sebab pelarangan. Kalau kita lihat pada contoh yang pertama, apa sebab pelarangan? Liwujudil ma'. Ada air yang menyebabkan dia dilarang untuk tayamum asalnya, tapi karena ada udur yaitu marad, sakit, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Sebagai apa? Rukhsah bagi dia. Dan khubthil mahal, dan juga khubthnya, maksudnya najisnya maitah tersebut. Apa maitah ini? Bangkai tersebut. Ini sebab larangan. Kenapa orang tidak boleh memakan bangkai? Sebabnya karena dia najis. Tapi bersamaan dengan itu, dia dibolehkan karena apa? Karena ada udzur, yaitu darurat. Sehingga bolehnya ini dikatakan rukhsah. Dan yang terakhir al-araya. Wal araya ini ataf kepada tayammum. Maksudnya di antara bentuk rukhsah al-arayah. Yang dimana arayah ini min suwaril muzabanah. Di antara bentuk jual beli muzabanah yang dilarang. Al-arayah ikhwas sekalian, itu membeli kurma dengan kurma di atas pohon. Kurma rutab, kurma muda, kurma basah yang berada di atas pohon dengan kurma kering. Paham ini? Nah, ini kan permasalahan fikih, tapi kita singgung sedikit. Asalnya ikhwas sekalian, singkat cerita, jual beli seperti ini dilarang. Kenapa? Karena terdapat di dalamnya jahalah. Ketidaktahuan terhadap jumlah yang mau dibeli ini. Paham tak? Maka itu dilarang. Tapi hal ini dibolehkan kalau misalkan jual beli ini itu didasari dengan maslahat kaum muslimin. Kalau memang kaum muslimin perlu hajat dengan hal yang seperti ini, maka dibolehkan. Kenapa? Apakah ini azimah? Sesuai dengan dalil? Tidak, karena Nabi larang. Tapi ini merupakan rukhsah karena adanya udur. Apa udurnya? Hajat. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Baik. Dan di sini juga beliau mengisyaratkan bahwa bentuk rukhsah itu ada 3. Yang pertama, rukhsah berupa bolehnya meninggalkan sesuatu yang wajib. Yaitu meninggalkan wajibnya berwudu dengan air kepada apa? Bertayamum dengan debu. Ini bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua, rukhsah berupa bolehnya seseorang melakukan yang haram. Paham ini? Seperti memakan bangkai. Asalnya haram, tapi dibolehkan karena apa tadi? Udzur. Kemudian yang ketiga, syahnya sebahagian akad atau muamalah yang asalnya diharamkan. Seperti apa tadi? Jual beli araya. Baik, naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.
ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقدر عليه والحمد لله رب العالمين.